Halo semuanya, kembali lagi di channel Neonto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penetration test menggunakan ZAP atau WASP di Kali Linux VirtualBox. Pertama-tama, video ini itu untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pada semester kali ini. Lanjut ke VirtualBox. Nah, pertama, kalian buka dulu VirtualBox yang sudah ada Kali Linux di dalamnya. Setelah itu klik Start. Sini kita akan menunggu virtual mesinnya menyala. Oke, di sini sudah terbuka dari halaman Kali Linux di VirtualBox-nya. Pertama kita masukkan dulu akun yang sudah dibuat. Sini saya Neon dan ada passwordnya. Dan ini adalah halaman dari Kali Linux. Pertama, kita buka dulu browser Mozilla Firefox ya. Nah, di sini ketik WhatsApp download. Nah, pilih yang paling atas ini yang ada titik org-nya. Setelah itu pilih yang Linux installer. Nah, kita tunggu saja ini sampai terdownload file dari zap tersebut. Oke, di sini telah selesai dalam mendownload file zap ya. Setelah itu buka terminal yang ada di dalam Kali Linux tersebut. Di sini pertama-tama kita ketikkan saja sudo spasi su lalu enter. Nah, di sini ada kata sandi untuk username ya, yang tadi di awal untuk membuka VirtualBox Kali Linux. Ini transparan, jadi harap diingat dan tidak boleh salah. Nah, setelah tidak memasukkan kata sandinya, lalu ketik cd downloads atau cd unduhan. Kalau tidak ada downloads berarti cd unduhan. Ini sesuaikan dengan bahasa masing-masing yang ketika menginstal Kali Linux di VirtualBox. Nah, setelah udah ke tempat unduhan, lalu ketik ls. Nah, di sini udah ada filenya yaitu zap_2_16_1_unix.sh. Nah, setelah itu ketik chmod plus x samakan dengan tulisan file. Nah, ketika udah ketik chmod, kita ketik lagi ls untuk memverifikasinya. Setelah itu langkah terakhir untuk menginstal zapnya itu titik garis miring tulis lagi nama file. Setelah itu nanti akan muncul starter setup ya. Dan ini gunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya Inggris jadi Inggris. Saya pinggirkan dulu. Nah, di sini akan muncul setup zap ini ya, z attack proxy. Klik
next aja. Habis itu ini I accept the agreement, yaitu yang standar installation. Saya itu install saja, dan kita akan menunggu sebentar untuk menuju ke zap tersebut. Finish. Setelah finish, ditutup saja. Setelah udah klik yang naga putih sebelah kiri ini, ketik zap. Nah, habis itu pencet saja zap 1 kali saja. Nah, di sini akan muncul install zap setelah setup. Nah, di sini ini pilih saja saya tidak ingin mengikuti sesi ini pada saat ini, atau dengan menggunakan bahasa sesuai tadi di awal. Nah, di sini zapnya sudah muncul. Dan di mana ini tulisannya welcome to zap, dan di sini ada automatic, manual explore, learn more, dan lainnya. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara penetration test dengan yang mudah. Oke, pertama ke automated scan-nya. Di sini ketik website yang ingin Anda serang. Ini Anda serang. Misalnya di sini awalnya HTTP, di sini HTTP. Kenapa HTTP? Karena lebih mudah untuk diserang daripada HTTPS. Tapi yang akan saya serang yaitu website dari Meetup Inventor Academy. Jadi nama websitenya saya HTTPS untuk menguji apakah website tersebut memiliki kerentanan dalam keamanan. Oke, Inventor. Untuk edukasi, ini centang, usahakan ini centang. Oke, kita ulang karena saya hilangkan centangnya, jadi dia akan mengulang. Oke, setelah itu kita serang. Dari sini akan memakan waktu yang sangat lama ataupun lumayan cepat, tergantung dari spek PC dan internet kalian. Karena dari awal Kali Linux kan sudah membagi RAM-nya yang dibutuhkan untuk menjalankan Kali Linux ini berapa. Misalnya saya itu 4 GB video memorinya, dan berapa core yang dibutuhkan untuk menjalankan Oracle VirtualBox ini. Oh ya, saya ingin memastikan juga kalau Anda lagi di halaman seperti ini, usahakan laptop Anda jangan sampai layarnya mati ataupun mode sleep, karena proses ini akan menjadi nge-lag dan akan bisa terulang. Ini adalah proses ketika si zap ini masuk ke dalam website yang kita tulis, di mana website tersebut akan ditelusuri di bagian mana saja itu errornya atau peringatan dari celah keamanan tersebut. Dia akan mengutak-atik dan melihat secara detail bagaimana apa yang salah, apa yang tidak. Dan nantinya semua dari ketika ini semua sudah terscan atau sudah terlihat, nanti akan ada peringatan atau alertnya. Nah, di sini ada alertnya, tapi ini belum selesai karena ini masih 3%, 5% ya. Dan ini adalah scan aktif yang sudah saya lakukan. Di sini saya memperoleh peringatannya.
output laba-laba. Di sini adalah pas proses awal, ini untuk mengecek bagaimana yang hijau dan bagaimana yang merah. Nah, ini laba-laba Ajax ini untuk mengecek bagaimana errornya di bagian mana dan alasannya kenapa. Dan ini untuk ngecek scan-nya sudah seberapa persen. Oke, sekarang masuk ke penjelasan terhadap peringatan apa saja yang tadi sudah muncul ketika kita penetration test di Zap kali Linux, dari identifikasi masalah, deskripsi peringatan atau alertnya, serta prioritas perbaikan yang akan dilakukan oleh si yang punya website ataupun aplikasi tersebut. Oke, di halaman ini saya akan menjelaskan apa itu penetration test. Jadi penetration test ini proses simulasi serangan cyber kepada suatu website atau aplikasi untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi. Tujuannya apa sih? Untuk menguji seberapa kuat keamanan dan membantu website atau aplikasi tersebut memperbaiki kelemahan yang sudah kita uji. Tools apa saja sih yang saya lakukan? Itu menggunakan Kali Linux, Zap untuk penetration test, dan VirtualBox tentunya untuk menjalankan Kali Linux tersebut. Nah, dari alert-alert tadi, saya sudah mendapatkan 16 alert. Yang pertama ini masalahnya informasi sensitif seperti SSN. Dan kedua, pesan kesalahan mengungkapkan informasi internal server, injeksi konten berbahaya, CORSIA longgar. Yang kelima, ada kemungkinan penyalahgunaan frame. Yang keenam, perpustakaannya telah memiliki celah keamanan. Yang ketujuhnya, JS yang dimuat dari domain luar memiliki kecenderungan dengan script. Yang delapannya, timestamp Unix. Yang kesembilan, kontennya bercampur di halaman HTTPS untuk yang dimana mengurangi keamanan. Yang ke-10 ini versi sistem dirilis oleh server yang menggunakan fingerprinting, dan seterusnya sampai 16. Selanjutnya di sini ada deskripsi alert. Di sini ada 4 deskripsi dan sisanya ada di halaman-halaman selanjutnya. Yang pertama itu ada PII disclosure, yang kedua ada application error disclosure, yang ketiga ada content security policy atau CSF, CSP header not set. Yang keempat ada kesalahan konfigurasi lintas domain. Yang dimana alert 1 ini level risikonya itu high ya. Yang alert kedua ini medium, ketiga medium, keempat juga medium. Yang dimana ini berkaitan dengan tadi website dari Meetup Inventor, yang dimana URL-nya ada di ini masing-masing ini. Kita solusinya ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi di dalam tadi di Zap, setelah kita nyerang dan scan-nya aktif udah scan-nya 100%, nanti di situ per alertnya akan ada deskripsi dari solusi, dampaknya gimana, URL dan level resikonya, serta ada parameter. Nah, selanjutnya ini ada di alert 5 sampai 9. 5 ini ada missing anti-click jacking header, di mana level resikonya ini medium, yang dimana parameter yang terpengaruhnya itu ada di X-Frame Options. Yang keenam ini vulnerable JS library, yaitu medium resikonya. Yang ketujuh ini dari cross domain JavaScript source file intrusion, yang dimana level resikonya ini low. Dari parameternya ini https www.google-tag-manager.com getTag is yang ada di situ. Yang 8 ini pengungkapan timestamp Unix, yang dimana level resikonya ini low. Yang ke-9 ini ada secure packs include mixed content, yang dimana level resikonya low.
Dan deskripsi dan solusinya ada di sini, deskripsi, dan ini ada solusi yang ada dari si zap tersebut. Selanjutnya itu ada di alert 10 sampai 14. Mana 10 ini server leaks version information via server HTTP response header field. Dimana level resikonya ini low, terdapat di https appinventor.mit.edu. Yang ke-11 ini strict transport security header not set, dimana level resikonya ini low. Selanjutnya yang ke-12 ini ada X content type option header missing, dimana level resikonya ini low, yang dimana parameter yang terpengaruh ini X content type options. Yang ke-13 ini keterbukaan informasi komentar mencurigakan, dimana level resikonya ini cuma informasi, hanya menyampaikan informasi, atau ini yang biru lambangnya, bendera biru. Kalau ini benderanya kuning, yang oranye ini medium, yang medium ini orange, yang high ini merah. Yaitu ada yang ke-14 modern web application. Level resikonya ini informasional atau informasi, dimana terpengaruh di level di web link yang terpengaruhnya ada di http appinventor.mit. Ini cuma mengeluarkan informasi, alert, dan gak ada yang berubah. Terakhir dari alert 15 dan 16. Dimana ini alert 15 ini ada re-examine change control directive. Ini mana itu level resikonya hanya informasi atau informasional. Yang dimana parameter terpengaruh itu cache control. Yang terakhir yaitu retrieve from chats atau sampah. Level resikonya ini informasional atau informasi dimana dari platform Twitter. Ini solusinya. Jadi sekarang akan masuk ke prioritas perbaikan. Yang dimana prioritas perbaikan ini berdasarkan dari level resiko. Yang pertama ini dari PI disclosure. Alasannya kenapa? Alasannya pihak tidak berwenang itu dapat menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi. Yang kedua itu application error disclosure, ini jangka menengah, di mana informasi yang salah bisa digunakan untuk serangan berikutnya. Yang ketiga itu ada content security policy CSP hidden not set, jangka menengah. Jadi dari alert 2 sampai 6 ini jangka menengah, dan dimana ini mempengaruhi dari data-data atau serangan yang nanti bakal bisa digunakan ketika ada serangan selanjutnya. Yang ketujuh sampai ke-12 ini rendah, jadi prioritasnya tidak terlalu butuh segera seperti dari PI disclosure. Jadi misal dari nomor 7 ini, jika tidak diverifikasi file JS dari domain luar dapat disusupi. Fingerprintingnya menggunakan data waktu, mengamankan konten dapat mengancam keamanan halaman HTTPS. Nah, lalu 13 sampai 16 ini kan informasi dari zap. Jadi bisa dari 13 ini ada keterbukaan informasi komentar mencurigakan. Jadi ini opsional aja karena ini hanya informasi alias lambang benderanya biru ya. Itu 13 sampai 16 ini. Jadi salah satunya bisa menyebabkan sniffing, MMA, dan eksekusi file yang tidak diinginkan. Komentar dapat berisi informasi sensitif yang dapat diakses oleh pencuri, deteksi umum. Jika tidak diatur baik, konten chatnya dapat diakses. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau perlu ya. Kalau tidak suka dengan konten ini bisa di dislike ataupun di komen.
jika ada kurang dari apa-apa atau kalian ada merasa error dan semacamnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.